Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang generasi Pancasila di era media sosial dengan membahas beberapa topik. Pada topik yang pertama, di sini kita akan membahas tentang cyberbullying. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, game online, email, atau platform internet lainnya. Tujuannya biasanya untuk menyakiti, mempermalukan, mengancam, atau menekan secara psikologis korban. Jadi di sini teman-teman, ada satu kasus mengenai cyberbullying, yaitu kasus Audrey pada Pontianak tahun 2019. Kasus ini melibatkan seorang siswi SMP bernama Audrey yang mengalami perundungan. Selain dugaan kekerasan fisik, Audrey juga mendapatkan serangan cyberbullying berupa hinaan dan ancaman di media sosial. Penyebaran cerita dan komentar negatif secara masif kasus ini viral dengan tagar Justice for Audrey. Meskipun kemudian muncul klarifikasi bahwa sebagian informasi awal tidak sepenuhnya akurat, namun kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat memperparah perundungan. Kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu pedoman etika digital dari Kominfo. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu etika digital. Etika digital adalah norma dan nilai perilaku yang harus diterapkan saat menggunakan ruang digital agar tercipta lingkungan digital yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Pedoman etika digital Kominfo menekankan bahwa penggunaan teknologi digital harus disertai etika, empati, dan tanggung jawab sehingga kebebasan berekspresi tidak merugikan orang lain. Kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu kajian Pancasila tentang etika, moral, dan warga digital. Pancasila sebagai landasan etika dan moral. Pancasila merupakan sumber nilai dan pedoman etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam ruang digital. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pembentukan moral individu agar bertindak bertanggung jawab, beradab, dan menghormati sesama. Etika dan moral dalam perspektif Pancasila. Etika adalah pedoman perilaku tentang baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Moral adalah sikap dan tindakan nyata individu yang mencerminkan nilai etika tersebut. Dalam konteks digital, etika dan moral Pancasila membimbing warga untuk menggunakan teknologi secara manusiawi dan bertanggung jawab, bukan untuk merugikan orang lain. Kemudian Pancasila dan warga digital atau digital citizen. Warga digital adalah individu yang aktif menggunakan teknologi digital dengan kesadaran etika, hukum, dan tanggung jawab sosial. Pancasila menjadi dasar pembentukan warga digital yang beradab, toleran, bertanggung jawab, demokratis, dan berkeadilan. Pancasila berperan sebagai fondasi etika dan moral warga digital dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, warga digital dapat menciptakan ruang digital yang beretika, beradab, demokratis, dan berkeadilan. Kita masuk pada topik yang keempat, yaitu teori literasi media dan etika berkomentar. Teori literasi media kritis atau critical media literacy menekankan kemampuan individu untuk menganalisis isi media secara kritis, memahami kepentingan, ideologi, dan kekuasaan di balik pesan media. Warga digital tidak mudah terprovokasi dan tidak asal berkomentar. Kemudian teori etika berkomentar. Sini etika kebajikan atau virtue ethics menekankan karakter baik yang sopan, empati, bertanggung jawab, dan relevansinya yaitu komentar mencerminkan kepribadian dan moral seseorang. Keterkaitan literasi media
dan etika berkomentar, yaitu literasi media membentuk kemampuan berpikir kritis, sedangkan etika berkomentar membentuk sikap dan perilaku bermoral. Keduanya penting untuk menciptakan warga digital yang bertanggung jawab. Teori literasi media membantu individu memahami dan menilai informasi, sementara teori etika berkomentar membimbing cara menyampaikan pendapat secara bermoral dan beradab di ruang digital. Dan pada topik yang terakhir kita akan membahas tentang contoh kampanye publik yang sukses. Di sini saya mengambil tentang kampanye 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat COVID-19. Bentuk kampanyenya yaitu iklan layanan masyarakat di TV, radio, dan media sosial, poster di fasilitas umum, melibatkan tokoh publik dan tenaga kesehatan. Alasan agar kampanye ini dapat berlangsung, dapat diterima oleh warganya yaitu pesan sederhana untuk mudah diingat, disampaikan secara masif dan konsisten, relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dampak dari kampanye tersebut yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Demikian video singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.